akan hilang kalau corona itu hilang dari pikirannya masyarakat Indonesia. Corona COVID-19 akan hilang kalau corona tidak lagi dibicarakan di Indonesia. COVID-19, virus apapun itu akan hilang kalau sudah tidak diingat lagi, sudah tidak dibicarakan lagi, sudah tidak diberitakan lagi, sudah tidak disebarkan lagi beritanya. Pasti COVID-19 akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena di otak sudah hilang. Mengerti Ki? Selama COVID-19 masih ada di otak kita, masih ada di pikiran kita, selalu kita ingat, selalu kita pikirkan, maka selama itu pula Indonesia akan ada coronanya. Mengerti Ki? Jadi corona COVID-19 hilang atau tidaknya di Indonesia tergantung masyarakatnya. Masih mau nak pikirkan atau tidak? Lebih baik kita pikirkan nasib kita nanti di akhirat daripada corona dipikirkan. Pikirkan nasib kita, pikirkan bekal kita kelak di akhirat dengan cara baca Al-Quran. Perhatikan anak-anak kita yang tidak pernah sholat lima waktu, bahkan perhatikan keluarga kita yang tidak pernah sholat Jumat. Lebaran saja baru sembahyang. Mumpung masjid belum ditutup semua, mumpung. Sebelum semua masjid di Indonesia ditutup, sebelum sholat memang mikir, sebelum sholat dilarang. Kalau sholat sudah dilarang, biar Islam Ki susah mikir. Coko-coko mana orang sembahyang. Kalau sholat sudah dilarang, setiap sholat orang dijaga lagi, setiap orang sholat dijaga lagi. Kan belum terjadi. Sebelum sholat dilarang, sholat memang mikir. Mengerti semua ya? Nah, untuk sekarang ini jangan pikirkan lagi COVID, hilangkan itu. Jangan cerita karena sekarang ada semua berita TV sudah dikuasai oleh komunis. Mengerti? Seandainya contoh ya, saya kasih contoh. TV One selalu menayangkan ceramah para ulama, ceramah itu pancingan supaya kita mau nonton TV. Mengerti? Ketika kita sudah ketagihan nonton TV, langsung disaring iklan corona. Mengerti? Atau film atau apa sesuatu sinetron. Itu contoh lagi sinetron. Dan kita nonton itu sinetron. Ketika kita suka ketagihan, ya. Kan ini mata kan bertatap langsung sama TV. Tiba-tiba setelah kita suka selesai di sinetron muncul lagi berita corona COVID-19 sampai betul-betul takut sama virus daripada karya Allah Ta'ala. Bahaya doktrin sampai orang lebih suka nonton TV daripada melihat ayat-ayat Al-Quran. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama bersihkan hati kita, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi ketika sholatmu, di dalam tahajudmu, atau secara terang-terangan dengan berzikir berjamaah. Ayo mari kita sama-sama minta maaf kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbana. Semua baca tuh. Minal khataya. Semua baca. Astaghfirullah. Semua baca, jangan berhenti. Astaghfirullah. Maaf, saya sudah minum tadi karena di situ di kesempatanku minum. Jadi saya lanjutkan ya. Mari kita sama-sama kembali menjadi orang Islam yang benar-benar Islam. Mari kita sama-sama menjadi orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Mari kita menjadi orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa.
dengan cara pikirkan yang baik-baik. Pikirkan yang baik-baik. Karena Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, saya, kata Allah, tergantung prasangkanya hambaku kepadaku. Nasibnya hambaku, kata Allah, tergantung prasangkanya kepadaku, kata Allah. Kalau engkau berprasangka buruk kepada Allah, maka semua keburukan akan terjadi padamu. Tapi kalau engkau berprasangka baik kepada Allah, maka semua yang baik-baik akan terjadi padamu. Ketahuilah, nasibmu tergantung prasangkamu kepada Allah. Tapi ingat juga, Allah malah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad bersabda, husnul dhanni min husnil ibadah. Sangka baik adalah ibadah yang terbaik. Boleh tidak sangka baik sama paluka? Saya bertanya, pencuri, paluka, panga, orang Bugis bilang panga, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi pakai hati-hati. Kita keluar rumah sangka baik. Karena sangka baik yakin pencuri tidak akan masuk, tetapi hati-hati dengan cara rapo-rapo kurubalat. Mengerti ki? Sangka baik dilakukan, hati-hati juga dilakukan. Ketika ada pencuri yang kita tahu paluka hari-hari begini-begini, tiba-tiba bertobat kepada Allah, tiba-tiba minta maaf, tobatun nasuha, datang ke masjid. Kalau orang sangka buruk, pasti tetap curiga, paluka main. Tapi kalau orang sangka baik, dia akan merangkul paluka yang sudah bertobat. Mengerti? Bisa merangkul karena sangka baik. Ketahuilah, semua harus kita hadapi dengan sangka baik, tapi hati-hati. Contoh, apalagi dari sekarang vaksin, vaksin, suntik di tangan, ada tak? Tidak bisa orang terbang kalau tidak ada suntikan vaksinnya. Tidak bisa orang naik kapal laut, naik pesawat kalau tidak ada surat vaksinnya. Suntik, mengerti? Itu suntik vaksin. Dulu sebelum ada corona, yang divaksin itu anak bayi, betul tidak? Sebelum ada corona yang divaksin anak bayi. Ketahuilah, waktunya dulu 20 tahun yang lalu kurang lebih, waktunya anak bayi divaksin, sepakat para ulama mengharamkan itu vaksin. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat Islam. Ini susahnya, syariat sama pemerintah banyak yang bertentangan. Jadi apa boleh buat? Seandainya vaksin sudah terlanjur, tak kalah. So kalau ngasih di mana anak-anak? Waktu SD, anak bayi SD, so udah di mana? Lumpur-lumpur tuh, bekas-bekas yang lebih vaksin di orang. Tapi saya lanjutkan. Sekarang ada vaksin lagi, vaksin baru. Bukan anak-anak, Tolompo divaksin tumbuh. Sekarang Riolo anak-anak. Sekarang semua nenek, mama, semua divaksin. Tapi kan sekarang kan enaknya ada sebagian orang yang mengerti kalau ada penyakitnya tidak divaksin. Ada tak? Alhamdulillah kalau orang yang mengerti seperti itu banyak. Kita mengharap kepada Allah agar orang yang mengerti seperti itu tidak mau vaksin orang kalau ada penyakitnya. Mengerti itu. Nah, selamatkan kita. Mudah-mudahan orang yang seperti itu banyak jumlahnya di Indonesia. Saya lanjutkan lagi. Seandainya ada vaksin yang dipaksa, tapi seandainya ada suntikan vaksin yang dipaksa, banyak orang bilang minum ke air kelapa. Sebelum kita divaksin minum ke air kelapa, penelitian ke divaksin minum ke air kelapa lagi. Ketahuilah yang divaksin ini tananta, air kelapa masuk di perut. Salah alamat ini. Itu air kelapa obat, tapi bukan tempatnya untuk itu. Mengerti? Maksudnya bukan TI resepnya.
Itu air kelapa cocok kalau orang kerasukan. Orang tapi minta maaf. Itu air kelapa cocok kalau orang keracunan. Saya mau bilang keracunan, kerasukan. Terpleset di bahasanya. Kalau keracunan minum air kelapa cocok. Itu cocok kalau mana sama-sama di perut. Tapi kalau divaksin, sepakat para ulama yang ada di Pulau Jawa sampai di Sulawesi Barat, Mandar, Ormas, bekam, kita tahu bekam yang mengeluarkan darah, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah divaksin, bekam jadi wajib. Karena harus dikeluarkan itu yang sudah dimasukkan ke dalam. Tadi baru kita dengar ini. Karena seluruh ulama sudah sepakat kalau benar-benar vaksin tidak bisa dihindari, beli memang dari sekarang alat bekam murah itu 51 kapan kurang lebih beli ke alat. Jadi kalau terpaksa terlanjur sudah divaksin, kita bekam lokasi bekas suntikannya. Di mana bekas suntikannya? Di sini, ya. Kita bekam di situ, mengeluarkan darahnya supaya itu cairan ikut keluar juga. Menghindari apa? Menghindari yang tidak diinginkan supaya kita bisa selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ketakutan. Banyak orang ketakutan karena sulit di Banua. Jadi enak dari ketakutan, tidak ada ini kekhawatiran, tidak ada. Ini anjuran para ulama. Bekam tangan tak yang lokasi di sini kan? Di situ yang dibekam, dikeluarkan darahnya, akhirnya itu cairan itu keluar juga. Nah, jadi pertemuan ini, mari kita sama-sama mengkoreksi diri, khususnya saya juga pribadi, agar kita semua selamat dari fitnah akhir zaman. Kita mengharap kepada Allah juga agar almarhumah Hasni Dengintang binti Kahula Dengimba diberikan oleh Allah derajat yang tinggi, diberikan oleh Allah kemuliaan, sampai almarhumah dipertemukan di alam barzah, sampai di padang mahsyar dengan Nabi Muhammad, dan juga bersama Nabi Muhammad di dalam surga Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Dan juga kita mengharap agar keluarga besar almarhumah diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan, diberikan juga istiqomah untuk mengingat almarhumah dengan cara membaca Al-Quran dan juga menjaga sholat 5 waktu dan juga melaksanakan sunnah Rasulullah, ziarah kubur. Karena ketahuilah semua yang jenis ziarah itu disunnahkan oleh Rasulullah. Menziarahi orang sehat sunnah, menziarahi orang sakit sunnah, menziarahi orang yang meninggal di kuburan juga sunnah. Semua jenis ziarah sunnah, yang penting dengan niat yang baik. Ketahuilah ziarah yang terbaik, ziarah yang membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, baik itu surat Al-Fatihah kalau buru-buru ki ziarah, atau membaca surat Yasin kalau santai-santai ki, atau mungkin bisa membaca ayat-ayat yang lain sampai kita benar-benar merasakan nikmatnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sebelum saya tutup, mari kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dilindungi dari orang-orang kafir, dilindungi dari orang-orang munafik, dilindungi dari orang-orang zalim. Ayo mari, saya mengajak semua yang ada di sini untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang hafal, ayo ikut-ikutan membaca. Wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min
salam atas junjungan Nabi besar Muhammad. Dengan keberkahan Nabi Muhammad ya Allah, tolong ya Allah sibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Tolong ya Allah, zalimi orang-orang zalim sesamanya orang-orang zalim. Ya Allah, sibukkan ya Allah, sibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Ya Allah, wakhrijna min bainihim salimin, dan tolong ya Allah selamatkan kami, keluarkan kami dari wilayah orang-orang zalim. Selamatkan kami dari orang-orang zalim ya Allah di dunia ya Allah, sampai kami benar-benar selamat juga kelak di akhirat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi minal kafirin wal munafiqin wal hasirin wal zalimin. Ya Allah, na'udzu billahi minal bala wal waba wal amrad wal marid. Na'udzu billahi minal fitnah wal ghibah wan namimah. Na'udzu billahi minal adzabil kubur. Na'udzu billahi minal ju' wal 'atas. Na'udzu billahi minan nar fid dunya wal akhirah. Na'udzu billahi minal khata' wan nisyan. Na'udzu billahi minal waswas wal khawf wal khawf. Na'udzu billahi minal khawf. Allahumma asturna awratina bi sitrikal jamil bi jahi sayyidil jamil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi jahi wa bi sirri suratul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Cukup sekian ya.